Izin menjawab, Pak. Oke, apa itu perilaku kesehatan? Ayo, coba Izin NIM menjawab, berapa Pak. tadi? Izin menjawab, Izin Pak. menjawab, Pak. NIM 62. 010. Tadi 62. 055, Oh, Pak. 055. Oke, 055 dulu ya. Silakan 055, apa itu perilaku kesehatan? Perilaku kesehatan merupakan keadaan diri seseorang dalam melakukan sesuatu seperti bertindak, bersikap, berpikir, dan memberikan umpan balik atau respon pada suatu hal dalam memelihara dan meningkatkan kesehatan. Terima Oke, kasih. saya pegang dulu ya. Ada punya pendapat berbeda nggak? Izin menjawab, Bapak. Oke, silakan. Silakan. NIM berapa? 060, Pak. 060. Oke, silakan. Perilaku kesehatan yaitu respon seseorang atau organisme terhadap stimulus atau objek yang berkaitan dengan sakit dan penyakit, sistem pelayanan kesehatan, makanan, dan minuman, serta lingkungan. Oke, saya pegang ya. Oke. Jadi perilaku kesehatan actionnya tentang kesehatan, itu kesimpulannya. Jadi tindakan mengenai kesehatan ya. Nah, saya ingin bertanya lagi. Nah, ini apa perbedaan antara persepsi sama perilaku? Ada yang bisa membedakan nggak? Apa itu persepsi? Perbedaan antara apa itu perilaku? Ada yang bisa membedakan nggak persepsi dengan perilaku? Ayo, ada yang mau coba nggak? Apa perbedaan antara persepsi dengan perilaku? Ada yang mau sukarela? Oke, saya kasih 10 detik ya. Nanti kalau nggak ada yang mau, saya tunjuk ya. 9, 8, 7. Izin mencoba, Pak. Oke, ini berapa ini? NIM 55. 055. Oke, silakan 055. Hubungan persepsi dengan tingkah laku dapat menghasilkan sebuah perasaan. Apakah perasaan itu senang atau sedih atau menderita? Gitu, Pak, menurut saya. Oke. Terima kasih. Oke. Lalu ada yang mau menambahkan perbedaannya dengan perilaku apa? Iya, Pak. Oke, silakan. NIM? NIM 010. NIM 10. Oke, silakan satu. Oke, silakan. Tadi perbedaan antara persepsi dan perilaku, Pak ya. Ya, betul. Kalau persepsi itu sebuah perasaan itu timbul, maka kalau perilaku itu adalah reaksi dari seseorang tersebut. Entah itu persepsi. reaksi perilaku gitu. Oke, bisa diulang persepsi itu apa? Persepsi itu sebuah perasaan yang ditimbulkan dari seseorang. Kalau perilaku tadi persepsi sama perilaku, Pak ya. Ya, perbedaannya? Kalau perilaku itu adalah sebuah reaksi yang ditimbulkan. Oke, kalau persepsi? Sebuah perasaan yang dirasakan. Oke, saya simpan dulu. Ada punya pendapat yang berbeda mungkin atau dia mau menambahkan? Izin menjawab, Pak. Izin menjawab, Pak. Izin menjawab. Oke, 087. silakan. 043, Pak. 087, silakan. Menurut saya, kalau perbedaannya itu, persepsi itu proses pemahaman secara individu, tapi kalau perilaku itu serangkaian tindakan yang dilakukan oleh individu, Pak. Oke, jadi saya simpulkan tadi jawabannya benar semua. Jadi kalau persepsi itu ibaratnya pemahaman kalian ya. Jadi kalian paham nih tentang A sama B, tapi belum ada actionnya. Nah, kalau perilaku itu actionnya, tindakan yang dilakukannya. Jadi kalau misalnya nanti biasanya kalau nanti mungkin di semester mau akhir itu biasanya kalau kalian bisa di silent sebentar ya, agak bergema.
biasanya kalau persepsi itu nanti ibaratnya itu adalah pemahaman kalian. Jadi nilainya kalau mengukur persepsi seseorang itu biasanya sangat baik. Persepsi misalnya gini, persepsi kalian tentang prodi farmasi klinis di UNDI sangat baik, baik, tidak baik. Kalau perilaku itulah actionnya. Jadi setelah kalian paham ini, kalian ada melakukan satu tindakan. Nah, tindakannya mungkin, prodi farmasi klinis di UNBI melakukan banyak inovasi tentang mahasiswa, bagaimana cara mengembangkan kreativitasnya. Jadi perilaku itu menilai dengan cara, kalian setuju nggak dengan cara dari prodi farmasi klinis UNBI? Jadi jawabannya adalah tidak setuju, sangat setuju, kurang setuju. Nah, jadi ibaratnya seperti ini. Mungkin di layar monitor kalian akan saya ketik di Word. Word-nya kelihatan nggak di layar monitor? Terlihat, Pak. Kelihatan, Kelihatan Pak. nggak? Oke. Jadi nanti mungkin ini mungkin akan sangat jarang ya kalian temui lagi mata kuliah ini, tapi banyak yang pakai ini untuk ujian, untuk skripsi biasanya. Jadi untuk membedakan seperti ini. Bisa jelaskan ya. Seperti ini. Ini misalnya. Nah, kalau ini mungkin persepsi ya, persepsi itu cara ngukurnya seperti ini. Biasanya SB sangat baik, baik ya, cukup baik, kemudian kurang baik, tidak baik. Oke. Nah, beda halnya dengan perilaku. Jadi ini mohon diingat ya, nanti ketika kalian, biasanya kalau yang mau belajar tentang riset sosial, itu akan tanyakan nih, apa bedanya persepsi sama perilaku, pasti akan ditanyakan itu. Jadi ini mohon diingat, jangan sampai lupa. Nah, jadi ini persepsi ya sangat baik penilaiannya. Kalau perilaku itu biasanya setuju dan tidak setuju. Jadi tindakannya kalian yang kalian lakukan itu, setuju nggak kalian lakukan oleh suatu hal yang kalian inginkan. Jadi ini adalah sangat setuju, setuju, cukup setuju, kurang setuju, tidak setuju. Oke, seperti ini. Ini dia perilaku. Yang atasnya adalah persepsi ya. Oke, sampai sana paham nggak? Paham, Pak. Oke, jangan sampai lupa ya. Karena ini hanya di materi ini aja kalian dapat tentang perilaku. Padahal nanti banyak kalian dapat ada kakak kelas kalian yang bikin penelitian tentang ini. Jadi jangan sampai kebalik bikin alat ukurnya. Nah, kalau insya Allah bikin alat ukurnya ya lumayan fatal kesalahannya. Nah, kita lanjut ya. Oke, tentang ini. Oke, ada pertanyaan nggak mengenai persepsi dan perilaku? Ada pertanyaan nggak? Belum ada, Masih Pak. terlihat di layar monitor slide saya? Masih terlihat jelas ya di layar monitor? Masih, Pak. Masih, Pak. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini tentang perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, kira-kira apa yang kalian dapat tangkap dari gambar ini? Ada yang mau mencoba nggak? Kira-kira apa yang kalian bisa tangkap dari gambar ini? Ada yang bisa membantu nggak? Kira-kira apa yang bisa kalian tangkap dari gambar yang ada di layar monitor ini? Ayo, ada yang mau coba nggak? Nggak apa-apa ya, kita sharing di sini. Jadi nggak usah takut. Semua jawaban itu bagi saya benar ya. Tapi nanti kita bantu memperbaikinya kalau ada kekurangan. Silakan. Kira-kira apa yang bisa kalian simpulkan dari gambar di bawah ini? Ayo, siapa mau yang sukarela menjawab? Ayo, saya kasih 10 detik ya. Kalau nggak, saya tunjuk. Suara saya masih terdengar kan ya?
Masih, Pak. Oke, silakan. Siapa yang mau? Kira-kira apa yang bisa kalian simpulkan dari gambar ini? 9, 8, 7. Izin mencoba menjawab, Pak. Oke, silakan NIM berapa? NIM 17. Oke, 17. Silakan NIM 17. Menurut saya kesimpulan atau makna dari gambar ini tuh kayak ngasih tahu tahap-tahap hidup sehat itu kayak gimana, apa aja, dan harus kayak gimana. Oke, tahap-tahap hidup sehat ini. Saya ingin bertanya lagi sekali ya, NIM 17. Iya, Pak. Oke, ini kan ada gambar nih. Rumah bebas jentik. Alasnya apa sih rumah bebas jentik itu? Supaya apa? Supaya terhindar dari gigitan nyamuk demam berdarah. Oke, gigitan nyamuk. Iya. Oke, terhindar dari gigitan nyamuk ya. Kira-kira itu dapat dari mana sumbernya? Infonya. Adik bisa dapetin. Dari Biasanya mana? itu dikasih tahu sama puskesmas sekitar. Oke. Berarti kan ada info dari tenaga kesehatan ya? Iya, Pak. Oke, itu artinya persepsi. Ya kan? Adik udah punya gambaran bahwa rumah kita harus bebas dari jentik nyamuk agar terhindar dari demam berdarah ya. Nah, itu kan dapat info nih dari petugas kesehatan. Nanti action yang adik lakukan, perilakunya adalah salah satunya adalah membuang atau enggak menguras bak mandi atau membuang penampungan air yang tidak dipakai. Nah, seperti itu contohnya. Jadi, maksud saya memberikan suatu simpulkan gambar di bawah ini adalah agar adik itu tahu nih, oh ini tentang misalnya balita diberikan ASI, kan lebih kuat ya kalau kalian mungkin tahu ini anak atau balita yang diberikan ASI selama 6 bulan itu lebih kebal terhadap penyakit. Nah, informasi dapat dari mana? Dari kesehatan, dari internet. Nah, itu persepsinya. Nanti actionnya adalah nanti mungkin kalian informasikan nih ke mana, ke saudara mungkin atau enggak ke bibi atau ke keluarga kalian bahwa yang memiliki bayi bahwa dengan memberikan ASI ini bisa meningkatkan kekebalan tubuh. Nah, seperti contohnya. Jadi persepsi itulah informasi yang kalian terima, nanti actionnya adalah di perilaku. Nah, ini sumber informasi kesehatannya. Jadi ini dari sinilah informasi yang kalian bisa dapatkan yang akan membentuk persepsi kalian tentang sesuatu hal. Dari media chat ya, video, SMS, misalkan WA ya, tenaga kesehatan, promosi Pomkes, kunjungan tim ahli, pemuka, orang tua, dan sebagainya. Jadi ini sumber informasi kesehatan kalian yang akan membentuk suatu persepsi di kalian. Nantinya persepsi kalian itu akan membentuk suatu perilaku kesehatan. Nah, sampai sana ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Belum ada, Pak. Tidak, Pak. Oke. Saya lanjut ya. Nah, selain dari sumber informasi ini tentang persepsi dan perilaku kesehatan, ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan. Yang mempengaruhi tentang persepsi juga. Yang pertama, umur. Kalau kalian lihat di sini misal, bisa di silent sebentar ya. Misalnya umur. Nanti kalau kalian tahu umur yang muda, mungkin seumuran kalian ya umur 22 tahun, mungkin atau enggak 23, itu pasti lebih sering begadang biasanya ketimbang umur 50 tahun ke atas. Jadi dari umur itu akan mempengaruhi nih persepsi tentang kesehatan. Kalau kalian tanya nih umur 23 misalnya, oh nggak masalah nih kalau begadang, saya masih fine-fine aja nih selama ini. Tapi kalau kalian tanya umur 50 tahun, oh jangan begadang, sangat bahaya untuk kesehatan. Nah, seperti itu. Jadi kalau kalian persepsi itu juga dipengaruhi oleh faktor umur. Kemudian ada pekerjaan. Ini beda nih. Kalau kalian belajar di kesehatan, kalian kan tahu nih, apalagi di farmasi, oh begadang itu nggak baik nih untuk kesehatan. Tapi kalau non kesehatan dia, kalau misalnya seperti petugas yang
misalnya pekerjaan lain selain kesehatan, pasti bilang, oh nggak masalah, nggak apa-apa begadang. Seperti itu. Kemudian study, pendidikan nih, semakin tinggi tingkat pendidikan kalian, pasti kalian akan lebih aware dengan kesehatan kalian ketimbang dengan yang lebih rendah. Kemudian gender, jenis kelamin maksudnya ya. Nah, mungkin nanti kalau kalian tahu nih, yang cowok sama cewek nih, kalau begadang yang mana paling sering? Rata cowok nih yang paling sering begadang ketimbang cewek. Kemudian status. Nah, status ini misalnya pernikahan. Mungkin yang masih belum nikah, masih main pacaran, lebih senang begadang nih, cecetan sama pacarnya. Tapi kalau udah menikah, itu lebih tepat waktu tidur karena dia harus menghargai kesehatannya untuk keluarganya. Nah, sampai sini ada pertanyaan enggak tentang perilaku atau enggak persepsi tentang kesehatan? Dia dipengaruhi oleh sumber informasi kesehatan. Jadi dari sumber informasi kesehatan ini akan membentuk suatu persepsi. Nah, persepsi ini akan membentuk suatu perilaku. Nah, selain dari informasi kesehatan ini ada nih faktor juga yang mempengaruhi, ada umur, pekerjaan, pendidikan, jenis kelamin, status perkawinan. Nah, seperti ini. Ada pertanyaan enggak? Ada pertanyaan enggak? Tidak, Pak. Oke. Jadi kalau kalian susah mendapatkannya, saya pakai contoh tentang obat ya. Jadi misalnya perilaku persepsi orang tentang obat. Kalau kalian lihat di sini, di sumber informasi ini, kan macam-macam nih. Nanti kalau kalian lihat tenaga kesehatan, apalagi zaman sekarang, nyari sumber informasi kesehatan, kalau lewat internet kan gampang kan? Kadang-kadang informasi dari internet akan sedikit berbeda di tenaga kesehatan. Ini kadang-kadang membentuk suatu persepsi yang berbeda antara masyarakat satu yang suka mencari informasi dari kesehatan dengan masyarakat yang lebih senang mencari informasi dari tenaga kesehatan. Berbeda pasti persepsinya, actionnya juga pasti berbeda. Begitu juga dengan yang ini, misalnya tentang obat. Kalau mungkin umur 40 tahun itu ketika dikasih obat, apalagi obat-obat antibiotik itu, dia pasti akan lebih aware dia. Ini harus diminum sampai habis ketimbang umur yang muda. Nah, diminum bila perlu saja. Begitu juga dengan status yang lain, di job, study, gender, dan status. Nah, yang hari ini kita paling penting adalah bagaimana mengukur suatu perilaku kesehatannya. Oke. Ada yang pernah dengar model kesehatan enggak? Ada yang pernah dengar model kesehatan enggak? Cara mengukur suatu perilaku? Atau ada yang mau sukarela menjelaskan model kesehatan tentang model kesehatan? Kan yang namanya perilaku kan harus diukur nih. Kalau kalian ingin tahu nih apakah perilaku masyarakatnya ini A, B, C, dan D ini baik perilakunya, kan harus ada alat ukur ini. Nah, alat ukurnya itu namanya model kesehatan untuk mengukur dari perilakunya tersebut. Nah, kira-kira apa sih yang digunakan untuk mengukur suatu perilaku atau model kesehatan? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Ada yang mau mencoba? Atau kalian masih bingung, saya persingkat saja. Biasanya ada dua ya untuk mengukur model kesehatan. Yang pertama ada namanya HBM, Healthy Belief Model, dan TPB, Theory Plan Behavior. Ada yang bisa menjelaskan nggak apa dua metode ini? Ayo, ada yang mau mencoba nggak? Ada yang mau mencoba? Ayo. Atau saya mau tunjuk ini. Nggak apa salah ya. Kalau menjawab pertanyaan saya itu nggak apa-apa. Itu kan pendapat kalian. Saya tanyakan pendapat kalian. Jadi namanya pendapat itu nggak ada salah, nggak ada benar. Yang penting kalian mau mengungkapkan pendapat kalian saja. Ayo, siapa yang mau mencoba ini? Apa itu HBM, apa itu TPB? Atau pilih salah satu yang mau dijelaskan. NIM 003.
003 silakan. HBM itu modal kepercayaan kesehatan individu dalam menentukan sikap melakukan atau tidak melakukan tindakan terhadap perilaku kesehatan. Oke. Saya simpan ya. Kalau PB? Ada yang tahu yang mencoba apa itu teori plan behavior? Izin menjawab, Bapak. Oke, silakan. NIM 074. 074 silakan. Mode HBM dan TBM itu adalah dua pendekatan dalam psikologi kesehatan yang digunakan untuk mempelajari dan memprediksi perilaku kesehatan manusia. Perbedaannya, kalau HBM itu adalah model yang menggambarkan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku kesehatan manusia, mencakupi persepsi terhadap ancaman, keparahan ancaman, manfaat tindakan, hambatan tindakan, dan karakteristik individu. Sedangkan TPB adalah model yang menggambarkan faktor-faktor yang mempengaruhi niat seseorang untuk melakukan perilaku tertentu. Model ini mencakupi 3 variabel, yaitu sikap terhadap perilaku, normal subjektif, dan kontrol perilaku yang dirasakan. Oke, saya simpan ya. Ada yang bisa lebih singkat? Izin mencoba, Pak. Apa itu? Oke, silakan. HBM sama TPB. Dengan NIM 055, Oke, HBM silakan. itu model yang menjelaskan pertimbangan individu sebelum individu berperilaku sehat dan memiliki fungsi sebagai upaya pencegahan terhadap penyakit. Sedangkan TPB adalah teori yang menjelaskan bahwa sikap terhadap perilaku merupakan pokok penting yang sanggup memperkirakan suatu perbuatan. Meskipun demikian, perlu dipertimbangkan sikap seseorang dalam menguji norma subjektif serta mengukur kontrol perilaku persepsian orang tersebut. Terima kasih. Oke. Jawabannya benar semua ya. Jadi HBM sama TPB itu simpelnya beda gini. Kalau kesehatan, dia lebih cenderung memakainya HBM, Healthy Belief Model. Nah, apakah dalam kesehatan nggak boleh pakai TPB? Boleh-boleh saja. Tak masalah. Tapi TPB ini secara umum dia. Secara umum dia. Nah, lebih baik memakai HBM. Nah, sama ibaratnya kalau kalian periksa, mau ke dokter umum atau dokter spesialis, pasti lebih senang ke dokter spesialis kan? Nah, itu alasannya. Ini sama-sama bisa digunakan untuk mengukur perilaku, tapi HBM khusus di kesehatan, TPB khusus secara umum. Nah, saya ingin kalian membahas satu-satu sekarang. TPB, Teori Plan Behavior ya. Nah, kira-kira apa sih arti dari attitude toward the behavior? Ada yang bisa menjawab nggak? Apa maksudnya ini? Ayo, ada yang bisa menjawab nggak? Dan beserta contohnya. Ayo, ada yang bisa menjawab nggak? Silakan, ada yang mau? Bersih ya. Oke, dimatikan dulu suaranya. Izin menjawab, Bapak. Oke, ini berapa? 043. Oke, silakan. Attitude toward the behavior itu artinya yaitu penilaian positif atau negatif dari perilaku tertentu. Terus? Contohnya itu merokok. Merokok itu tindakan merugikan atau menguntungkan. Itu, Pak. Oke. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kalau yang norma subjektif, kalau norma subjektif,
Silakan. NIM 070. Oke, silakan. Norma subjektif adalah persepsi seseorang mengenai tekanan sosial untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku. Contohnya? Contohnya bagaimana? Atau dia mau membantu memberikan contoh tentang norma subjektif? Izin menjawab, Pak. Oke. Dengan NIM 065. Oke, silakan. Contoh dari normal subjektif itu, misalnya Atep akan cenderung berhenti merokok jika pacarnya memaksa dia untuk berhenti merokok. Oke, bisa. Oke, itu bisa. Oke, kemudian yang persepsi kontrol perilaku, ada yang mau mencoba nggak? Saya, Pak. Oke, silakan. Dengan 063. 063, silakan. Persepsi kontrol perilaku itu adalah perasaan seseorang mengenai mudah atau sulitnya mewujudkan suatu perilaku tertentu dengan dimensi keyakinan diri, dukungan pemerintah, ataupun dukungan teknologi. Diulang sekali, agak putus-putus tadi. Bisa diulang lagi sekali? Bentar, Pak. Oke. Perasaan seseorang mengenai mudah atau sulitnya mewujudkan suatu perilaku tertentu. Contohnya? Contohnya? Atau dia mau membantu temannya? Izin menjawab, Pak. Oke. Untuk contohnya itu kayak misalnya seseorang yang ingin berhenti merokok tetapi lingkungan sekitar kurang mendukung karena masih banyaknya orang yang merokok. Jadi dia susah untuk. Oke, bagus ya bantu. Terima kasih. Tadi NIM berapa yang terakhir itu? Nanti dicatat ya semua yang memberikan pendapat. NIM 17, Pak. Oke, 17 ya. Jadi gini, simpel gini. Ingat kan HBM sama TPB. Jadi intinya HBM sama TPB ini, kalau TPB ini kita bahas TPB ya, adalah perilaku secara umum. Jadi attitude itu kalau kalian baca di sini kan, kalau misalkan dari bahasanya kan, bagaimana sikapnya terhadap perilakunya. Misalnya tadi temannya bilang ada merokok, sikap tentang merokok. Nah, itu kesimpulannya. Jadi kalau kalian lihat ini nggak usah kalian lihat kalau ingin suatu menyimpulkan, lihat dari tata bahasanya dia, attitude sama jadi ada sikap dalam bertindak. Sedangkan norma adalah aturan. Nah, kalau yang ini adalah pasti persepsi kontrol perilakunya bagaimana dia mengendalikan kontrolnya, berarti otomatis ini adalah lingkungannya sekitarnya. Nah, nanti biasanya kalau bikin suatu alat ukur ini, yang paling gampang adalah ini dipakai untuk mengukur model perilaku. Jadi nanti misalnya gini, saya kasih contoh ya, saya carikan satu mungkin di sini bisa contoh, kita bahas coba lewat kuesioner saja ya. Lihat di sini. Kuesioner. Oke, terus ini belakangan aja dah, kayak gangguan saya koneksi, mungkin saya nggak nyiapin tadi ya. Kita, oke ini bisa. Sambil kita tunggu ya. Aduh.
kecepatan internet jelek. Oke, nanti aja ya. Kita lanjutnya nanti mungkin saya kasih contohnya. Ini ada HBM. Jadi kalau kalian lihat di sini ada HBM, Healthy Bleed Model. Ada 6 ya. HBM ini kalau kalian ada berbagai pustaka itu ada yang bilang 5, ada yang bilang 6. Saya pakai 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, contohnya nih, saya punya kalau HBM ini saya ada contohnya. Saya punya jurnalnya. Contohnya. Nah, kalau tadi kan HBM nih. Kalau HBM ini alat ukurnya. Kalau kalian baca di sini. Nah, ini mungkin nanti kalian pelajari kalau ada yang mau bikin riset tentang ini. Ini bisa. Jadi, misalnya gini, prinsip susceptibility atau enggak yang severity yang beratkan. Nah, jadi untuk mengukur satu variabel ini, dia ada berapa pertanyaan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baru misalnya nyimpulkan ukur yang nomor 2 ini. Jadi, dalam membuat satu model perilaku kesehatan, dari 6 item ini, dia satu subbab ini wajib diukur minimal ada 3 pertanyaan. Baru kalian ketemu, oh bagaimana sih perilakunya dia? Nah, nanti setelah kalian dapat ini semua perilakunya 6 item ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini, baru kalian akan melihat skor terakhirnya. Jadi skor terakhirnya adalah, oh 70 nih, dari 100, berarti nilai perilakunya kalau rata-ratanya adalah 80, berarti kan 70 itu kurang dari 80, oh berarti perilaku tentang model perilaku tentang kesehatan kurang dia. Sampai sana paham nggak? Atau saya ulang lagi sekali? Saya ulang ya? Bisa diulang. Oke, jadi fungsi dari HBM sama TPP ini kan kalian untuk mengetahui berapa sih nilai perilaku kesehatan seseorang. Jadi kalian ada 6 item nih HBM 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, masing-masing sub item ini nanti akan dibagi lagi menjadi berapa pertanyaan dia. Misalnya nih yang pertama ada 5 pertanyaan, 5, 5, 5, 5. Setelah dijawab oleh seseorang, kalian tahu nih, oh hasil skor terakhirnya adalah 70. Nah, sedangkan nilai rata-rata dari bisa disebut sebentar. Oke. Bisa dimut sebentar supaya enggak. Bisa dimut sebentar. Ada kotoran yang kena. Mohon maaf, bisa mute sebentar tuh yang ada suaranya. Oke, sudah ya. Saya ulang. Misalnya kalian ingin lihat perilaku kesehatan nih. Kalian ingin menilai nih, kira-kira berapa sih skor nilai perilaku kesehatannya si A? Nah, kalian kasih dia model ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, masing-masing dari 6 item ini nanti ada pertanyaan nih seperti kayak gini. Pertanyaannya. Nah, kayak gini. Jadi 6 itu ada masing-masing ada lagi dia, ada 6 atau sampai 4 sampai 6. Jadi skor terakhirnya seperti ini. Oh, sorry, saya cantumin di sini. Jadi nanti dia akan menjawab nih. Yang nomor 1 dijawab berapa nilai poinnya. Jadi setelah dapat nilai poinnya 1, 2, 3, 4, 5 nih, ditotalin semuanya, dapat misalnya skornya 70. Sedangkan dianggap baik adalah misalnya di atas 80, otomatis nilai 70 itu berarti kurang baik ya. Jadi nilai perilaku kesehatannya si A kurang baik dia tentang apa. Sampai sana paham nggak? Paham? Paham, Pak. Jadi lebih gampang lagi, misalnya kalian ingin melihat tentang penggunaan kepatuhan minum obat. Kalian ngukur nih pakai nilai healthy bleed modelnya mengenai perilaku si A tentang kepatuhan minum obat. Kalian kasih nih dari barrier sampai susceptibility. Wah, ternyata skor akhirnya adalah 70.
sedangkan nilai baiknya adalah 80. Otomatis si A ini perilaku kepatuhan minum obatnya sangat kurang nih. Nah, dari sana kalian tahu nih, oh jadi ini yang perlu kalian nanti berikan suatu atau enggak perlu di monitoring dia nih. Apabila si A ini minum obat yang harus wajib sampai habis. Sampai sana paham? Paham kan? Ibaratnya nih kalian sama kayak kalian ada ujian, kalian jawab ujian tersebut, oh nilai kalian 60 nih. Sedangkan nilai nggak remedinya adalah 70 nih. Berarti pemahaman kalian tentang mata kuliah itu kurang nih. Nah, sama kayak HBM ini. Dikasih kalian soal pertanyaan, kemudian dia jawab, oh ternyata nilainya kurang. Otomatis, oh berarti nilai perilaku kesehatannya tentang apa? Tentang ini salah satu mungkin tentang kepatuhan minum obat, berarti dia kurang nih. Nanti dari nilai kurang ini, kalian perlu monitoring dia nih, agar bisa nilainya bagus lagi. Nah, seperti itu namanya, healthy blip model. Ada pertanyaan enggak? Paham kan maksud saya? Paham? Paham, Pak. Oke. Ada yang belum paham enggak? Jadi perilaku ini model ini adalah untuk menilai perilaku apakah orang tersebut memiliki perilaku yang baik tentang kesehatan, apakah buruk atau baik tentang perilaku kesehatan tentang obatkah ataukah tentang kepatuhan minum obatkah atau tentang porkah, seperti itu. Paham semuanya? Paham, Pak. Oke, nanti ujian saya ini kan UTS kan lagi sebentar nih. Seksiin aja deh. Ujian saya itu multiple choice ya. Jadi kemungkinan multiple choice pakai Google Form. Jadi nanti mungkin dipelajari materi-materi saya tentang multiple choice. Nah, nanti mungkin kalau mudah-mudahan ini nggak dilupakan ya. Jadi kalau kalian ingin bikin suatu skripsi misalnya, kalian boleh judul kalian nih, hubungan HBM dengan POR kah, dengan CM kah, dengan penggunaan antibiotik kah, dengan minum obat kah. Jadi 4 item ini bisa kalian pakai di judul skripsi. HBM dengan ini atau enggak TPB dengan ini, seperti itu. Jadi yang saya bahas hari ini itu adalah mengukur model perilaku yang nantinya kalian gunakan ketika ingin meneliti suatu penelitian di skripsi, terutama yang ingin penelitian di sosial farmasis. Oke, ada pertanyaan enggak? Ini tadi judulnya tentang HBM atau TPB. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Paham semuanya? Paham ya? Paham, Pak. Paham? Oke, nggak apa-apa. Sekarang memang kadang-kadang memang ini kan sebenarnya materinya campuran ya. Karena ini materi dasar, sebenarnya ini paling cocok digunakan ketika kalian mau skripsi. Jadi ketika kalian skripsi yang pingin suatu riset sosial itu udah punya gambaran, oh pakai HBM aja untuk skripsi saya. Nah, tapi kalau sekarang karena ini materinya ada di mata kuliah ini yang di awal semester, jadi mohon diingat apabila kalian ingin penelitian sosial, karena banyak sekali nih kakak kelas kalian kayak penelitian kayak gini tapi lupa dia tentang materi yang saya kasih ketika di semester awal. Jadi nanti kalau kalian ingin meneliti tentang ini, boleh diingat dulu tentang metode perilaku ini. Oke, demikian dari saya tentang model perilaku kesehatan. Ingat ada dua ya, secara umum ada TPB atau HBM. Jadi kalau kalian ingin mengukur suatu perilaku kesehatan, ingat pakai dua metode itu. Jadi yang kalian ukur itu apa? Apakah penggunaan obatnya kah? Apakah penggunaan antibiotik? Ataukah kepatuhan minum obat? Oke, demikian dari saya mengenai materi ini. Ada pertanyaan? Saya tanya lagi sekali. Ada yang belum paham? Semua paham? Paham, Pak. Paham, Pak. Paham ya?
Oke, kalau begitu boleh saya akhiri ya pertemuan hari ini. Selamat malam. Jangan lupa ya, setiap pertemuan saya minta resume. Dikumpulkannya minggu depan kalian punya tugas nggak? Banyak tugas nggak kalian? Banyak, Pak. Banyak, Pak. Banyak, Pak. Gini aja ya, tugas saya dikumpulkannya setelah UTS saja ya. Yang resume itu ya. Jadi kan Pak, setelah UTS, ya. bertanya, berarti untuk ketiga resume materi minggu ini dikumpul setelah UTS, Pak? Ya, setelah UTS saja ya. Jadi supaya kalian bisa fokus ngerjain yang lain ya. Baik, Pak. Terima kasih.